hanya melihat sebentar ke depan. Matanya sulit bergerak sedikit pun. Senyuman manis itu membuat pemuda merasakan getaran pertama kali. Hingga saudaranya mengingatkannya. Barulah dia tersadar tiba-tiba. Gadis yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin dia tertarik pada dirinya yang biasa-biasa saja? Namun yang membuat pemuda terkejut adalah ketika mobil mogok. Dia sedang bersiap untuk mendorong mobil ke tepi jalan. Gadis di belakang malah turun dari mobil. Dengan sukarela membantu. Haruskah saya memanggil truk derek? Tidak perlu, saya bisa menanganinya. Menghadapi tanda baik dari gadis itu, pemuda yang lamban itu tidak menyadarinya. Hanya mengucapkan terima kasih sederhana dan membiarkannya pergi dari sini. Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak melihat gadis cantik itu? Mendorong mobil adalah cara untuk mengajakmu berkenalan? Diingatkan oleh saudaranya. Barulah dia tersadar seperti dari mimpi. Matanya juga tak bisa menahan rasa penyesalan. Pemuda tidak tahu. Dia mahir dalam keterampilan memperbaiki mobil. Sudah lama diingat oleh gadis itu di hatinya. Maka keesokan harinya, mobil gadis itu mengalami kerusakan. Dosen melihatnya dari kejauhan. Segera memanfaatkan kesempatan untuk membantu. Untuk mengganti kekecewaan kemarin. Dia ingin mengajak gadis itu berkencan. Tapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. Tapi tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Kamu tidak tahu cara mendekati wanita, kan? Mungkin begitu. Apakah kamu bisa bertemu dengan saya di bar Sikui pada Sabtu malam pukul 6? Apakah itu setuju? Ya. Baiklah, mungkin nanti. Bagaimana kamu bisa membuatku sadar? Undangan aktif dari gadis yang membuat hati berdebar. Membuat dosen senang tak terduga. Hanya ketika dia pulang ke rumah. Ayah yang melakukan bisnis ilegal itu. Namun dia diminta mengirimkan barang besok. Dosen dengan tegas menolak. Dan dia disambut. Adalah tamparan tanpa belas kasihan. Apakah kamu masih punya janji Sabtu malam? Ini adalah pertama kalinya dosen menghadapi ayahnya secara langsung. Dia mengenal pria ini. Sangat kejam dan tidak akan memaafkan. Dia harus segera pergi dari sini. Jika tidak, yang menunggunya adalah tidak akan semudah tadi. Hujan deras. Dosen yang tidak punya tempat untuk pergi, terpaksa bersembunyi di bengkel. Dia menginap di sini semalam. Namun ketika dia membuka mata, sebuah senjata panjang langsung mengarah ke kepalanya. Sebutkan namamu. Dosen Cole. Anak Tommy Cole? Ya. Dia berharap mendengar nama ayahnya. Dan berharap orang itu akan takut atau membencinya dan mengusirnya. Namun yang membuat dosen terkejut adalah, meskipun orang tua itu mengomel, dia masih mengambil selimut dari mobil dan melemparkannya. Dia melemparkannya dengan santai. Rumah kecil di sana lebih nyaman daripada tidur di mobil. Meskipun sementara berhasil menghindari ayahnya, dosen masih membatalkan janji dengan gadis itu. Amanda mencari tahu, dan menemukan bengkel, dan berharap mendapat penjelasan yang masuk akal. Namun saat melihat Amanda yang datang dengan sedikit marah, dosen yang merasa rendah diri, merasa itu agak tidak nyata. Dia bertanya apakah ini hanya permainan, atau sebuah taruhan. Mendengar kata-kata itu, Amanda merasa itu agak lucu. Dia tidak akan tinggal lama, marah dan pergi. Tapi segera kembali lagi. Aku hanya ingin mencari tempat, minum kopi atau makan es krim. Kita berbincang dan saling bertanya. Jika kita berbicara dengan baik, mungkin next time kita bisa melanjutkan kencan. Jika tidak puas, jangan dipaksa. Ya ampun, permintaan ini terlalu berlebihan, lewatkan saja. Melihat dosen diam tanpa kata, Amanda juga tidak bisa berkata-kata lagi. Marah dan pergi keluar pintu. Mendengar suara pintu mobil tertutup, dosen merasa cemas. Menutup-tutup depan mobil. Dia berlari keluar dengan langkah besar. Tapi dia tidak pernah berpikir. Amanda kembali lagi. Ketika dia melihat memar di mata kiri dosen, dia mengerti alasannya. Mungkin kita bisa pergi ke tempat yang lebih tersembunyi. Dengan bantuan cahaya bulan. Akhirnya mereka menghadiri kencan yang terlambat. Mereka berbicara tentang pendidikan. Mereka berbicara tentang impian masa depan. Sepertinya selalu ada topik yang tak habis-habisnya. Dan kejujuran dan keterus-terangan Amanda juga membuat dosen semakin terpesona. Saat berpisah, dia mengambil mawar terdekat. Dia memberikannya kepada Amanda yang terkejut. Dan tanggapannya juga sama romantisnya. Penampilan Amanda seperti cahaya yang menerangi dunia dosen, membuat hidupnya menjadi hangat dan cerah. Saat mereka sedang bersenang-senang, sebuah truk masuk ke halaman. Dosen melihatnya dari kejauhan. Dia langsung panik. Dia segera mendorong Amanda ke dalam mobil. Mendorongnya untuk segera pergi dari sini. Orang yang datang bukanlah orang lain. Itu adalah ayah dosen, Tommy. Dia masih tersenyum dengan senyuman yang menakutkan. Tapi dalam detik berikutnya, dia disambut dengan pukulan berat. Biarkan aku tanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gadis itu? Apakah aku harus berkencan dengan orang miskin seperti kamu? Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Jika kamu menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Saat yang kritis, Tuan Tuk muncul tepat pada waktunya. Menghadapi 3 orang yang mendekat perlahan. Dia menembak langsung menembus kaca depan pickup. Kemudian adalah lampu mobil. Dan spion belakang. Dosen tersenyum dengan sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia tidak pernah berpikir Tuk memiliki keberanian dan keberanian seperti ini. Kau cukup berani. Ditanam oleh istri kamu? Saya menyadari bahwa Tuker tidak mudah dihadapi. Dan dia memiliki senjata di tangannya. Tommy hanya bisa pergi dengan kecewa. Tetapi dia mencatat satu hal.
Pihak lain tampak sangat menghargai bunga-bunga di halaman. Dosen tidak ingin mengganggu Tucker. Dia mengusulkan untuk pergi dari sini. Sementara Tucker hanya mengernyitkan keningnya. Lalu memberitahunya, tinggal di gudang tidak lagi aman. Akan menyediakan sebuah kamar untuknya di rumah. Malam ini, dosen menemui Amanda di tengah hujan deras. Seperti yang dikatakan ayahnya, dia juga selalu merasa tidak pantas untuk Amanda. Dia tidak ingin gadis yang dicintainya terjebak dalam bahaya karena dirinya. Dia ingin mengakhiri hubungan ini. Namun, Amanda memberitahunya, aku tidak peduli, aku tidak peduli. Secara perlahan, Amanda menjadi tamu tetap di rumah Tucker. Dia menemukan bahwa Tucker sangat menyukai tulip di halaman. Setelah beberapa pertanyaan, baru diketahui. Ternyata itu adalah bunga-bunga dari istri yang telah meninggal. Satu-satunya hal yang ditinggalkan untuknya. Kadang-kadang, saya masih akan pergi ke taman dan berbicara dengan Carla di malam hari. Sangat bodoh. Untungnya sekarang, dalam kehadiran dua orang muda, Tucker tidak lagi kesepian dengan kehadiran Ziran. Dia suka melihat mereka bertengkar dan berisik, tanpa disadari. Bahkan dia memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri. Dan untuk dosen, tempat ini seperti rumah kedua baginya. Dia tahu bahwa kesehatan Tucker tidak baik. Jadi meskipun mereka sedang jatuh cinta, mereka sering menghabiskan waktu bersama, membantu merawat rumput liar di kebun bunga. Amanda selalu ada untukmu. Ini adalah kali pertama dia mengerti bahwa kehidupan yang biasa-biasa saja juga bisa menjadi sangat romantis. Mereka bermain-main bersama. Mari kita menjadi gila bersama-sama. Bersama-sama duduk dan bengong di senja hari. Dan bunga tulip di halaman semakin panjang dan subur. Diam-diam menjadi saksi cinta yang manis. Pada hari itu, dosen diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun Amanda. Setelah diperkenalkan secara singkat, ayah Amanda membawa dosen ke garasi secara sendirian. Senyumnya perlahan menghilang. Dia langsung pada intinya. Berharap dosen bisa meninggalkan Amanda. Sebagai gantinya, dia akan membayar jumlah yang tidak sedikit. Mendengar ini, wajah dosen juga menjadi dingin. Dia meminum habis anggur merah di tangannya. Kemudian memecahkan gelas anggur tersebut. Marah meninggalkan tempat ini. Dengan sinar matahari senja yang hangat, dosen berpikir lama. Mengingat ayah yang tidak kenal belas kasihan. Mungkin sebaiknya aku melepaskannya. Hanya kekhawatiran ini. Amanda datang setelah mengetahui kebenaran. Lalu hilang dalam sekejap. Berapa harga yang dia tawarkan? Kamu tak ternilai. Aku akan mempertimbangkan jika dia memberikan mobil balap itu. Kamu jahat. Hari ini, dosen mengenakan jas yang diberikan oleh Tucker. Siap pergi ke pernikahan saudara laki-laki. Sebelum pergi, rasa syukur itu terkubur jauh di lubuk hatiku. Akhirnya terucap juga. Tidak ada orang yang baik padaku seperti kamu, Tucker. Tidak ada yang mengajari saya tentang martabat ini. Dan hormat. Tucker tidak membiarkannya selesai berbicara. Dia hanya berdiri. Dia memperbaiki dasi yang melenceng. Kemudian seperti seorang ayah tua, mengawasi mereka pergi. Namun, dosen baru saja pergi sebentar. Tommy yang selalu membawa dendam datang mencarinya. Dia membawa orang-orang. Tanpa belas kasihan, dia menjatuhkan Tucker ke tanah. Kemudian memutar kepala Tucker. Membiarkannya melihat dengan mata sendiri kebun bunga yang ditinggalkan oleh istrinya hancur. Sementara itu, tidak lama setelah pergi, dosen menemukan ada sesuatu yang tertinggal di rumah. Dan ketika dia kembali ke rumah, dia melihat Tucker tergeletak di halaman. Aku menabrak pohon. Setelah berpikir dengan seksama, dosen segera mengerti alasan di balik kejadian ini. Dia mengambil senjata dari rak kayu. Dia langsung pergi keluar rumah. Meskipun saudaranya mencoba untuk menghentikannya berkali-kali. Namun saat itu, kemarahan telah menguasai pikiran dosen. Dosen dengan cepat menemukan ayahnya. Namun ketika senjata itu diarahkan ke pria itu, dia tidak bisa menembak. Karena keraguan sejenak ini, memberikan kesempatan bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Keduanya segera terlibat dalam perkelahian. Dalam pertengkaran mereka, dosen tanpa sengaja menarik pelatuk, dan yang jatuh ke tanah. Namun karena khawatir tentang saudaranya yang mengikutinya. Di kantor polisi, melihat dosen yang sangat menyesal, hatiku juga terasa terjepit. Dia memberitahu dosen. Dosen, kamu berbeda dengan orang-orang itu. Kamu anak yang baik. Kamu adalah anakku. Kamu mendengar aku kan? Di bawah identifikasi dosen, orang-orang yang terlibat dalam bisnis ilegal selama ini, termasuk ayahnya. Tentu saja, mereka tidak bisa lolos dari hukuman hukum. Hanya membuat dosen merasa bersalah. Tapi bukan hanya saudara-saudaranya saja. Di ruang kunjungan penjara, Amanda memberitahu dosen. Tidak peduli berapa lama, dia akan selalu menunggu di luar untuknya. Tapi bagi dosen, bagaimana dia bisa tega membiarkan seorang gadis yang sangat mencintainya menunggu dengan penuh kesedihan selama 8 tahun. Menutup telepon, dia tidak lagi melihat Amanda yang gelisah di luar jendela. Kali ini, dia bersedia melepaskan hubungan ini. Beberapa bulan kemudian, setiap hari, ada seorang gadis di ruang kunjungan penjara. Dia selalu datang dengan harapan, dan pulang dengan kekecewaan. Penolakan dosen untuk bertemu, membuat Amanda menjadi putus asa dan kecewa. Ditambah dengan tekanan dari keluarga. Akhirnya dia memilih untuk mengalah. Menikahi seorang pria yang tidak dia cintai. Bertahun-tahun kemudian, dosen dibebaskan setelah menjalani hukuman. Dia memilih pergi ke laut, dan menjadi seorang pekerja pengeboran. Setiap gajinya, akan dikirim kembali utuh kepada istri saudaranya. Pada hari ini,
Platform minyak berguncang hebat. Untuk menyelamatkan rekan-rekannya, dosen terkena dampak ledakan dan jatuh ke dalam air laut yang dingin. Dalam keadaan bingung, di taman yang penuh dengan bunga tulip, dia melihat sosok yang dikenal. Dia tersenyum dan mendekatinya. Seperti pertemuan pertama mereka, indah dan menghangatkan hati. Dosen selamat dengan keberuntungan. Namun setelah mengalami hidup dan mati, dia mengerti. Untuk mengatasi beban emosional, tidak bisa lagi memilih untuk melarikan diri seperti dulu. Dia berhutang permintaan maaf dan perpisahan yang resmi padanya. Seperti takdir yang ditentukan. Setelah keluar dari rumah sakit, dosen menerima telepon. Tucker telah meninggalkan dunia. Dan siapa juga yang menerima panggilan ini? Adalah Amanda yang telah berubah. Maka, masih di bengkel mobil itu. Akhirnya, mereka bertemu kembali setelah 21 tahun. Amanda? Dosen? Meskipun waktu telah menghilangkan semangat yang dulu. Meskipun hanya sapaan sederhana. Namun getaran yang pernah ada, saat ini masih mengganggu hati mereka berdua. Mengikuti wasiat Tucker, mereka pergi ke taman yang sudah ditumbuhi rumput liar. Abu berserakan di sini. Keduanya dengan hati-hati. Tidak menyebutkan masa lalu. Seperti orang asing yang akrab. Sampai mengetahui Amanda akan pulang besok pagi. Dosen akhirnya mengumpulkan keberanian. Mengungkapkan penyesalan yang tertekan selama 21 tahun. Dia berharap mendapatkan pengampunan darinya. Tapi Amanda sama sekali tidak mau mendengar penjelasannya. Dia berbalik dan pergi. Dosen mengikutinya dengan erat. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sementara melihat dosen menjelaskan dengan susah payah penderitaan, kerinduan, dan kesedihan Amanda selama bertahun-tahun. Akhirnya seperti banjir yang terbuka, mengalir deras. Aku membencimu, aku membencimu. Karena bagaimanapun, aku akan memilihmu. Namun, kamu telah merampas pilihanku. Aku telah melukaimu. Namun, aku masih mencintaimu. Dosen memeluknya erat dalam dekapannya. Taman ini memuat kenangan indah mereka. Juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Menyaksikan cinta yang menyedihkan ini. Seperti dulu, mereka menari bersama. Sarapan bersama. Mari kita menjadi gila bersama-sama. Tapi yang berbeda adalah, dulu adalah impian tak terbatas tentang masa depan. Namun sekarang, ini adalah perpisahan terakhir untuk menjaga batas. Ada kesempatan untuk bertemu dan berbicara denganmu lagi. Sembuhkan semua rasa sakit. Aku mencintaimu sekali lagi. Ada orang yang mencari seumur hidup tapi tidak bisa menemukan. Tapi kita menemukannya. Beban hati selama lebih dari 20 tahun terlepas. Dosen merasa lega. Dia membersihkan rumput liar di kebun bunga. Tanam benih tulip, berencana untuk memulai kehidupan baru. Namun pada hari itu, dosen sedang mengunjungi supermarket. Tapi dia melihat saudara yang sudah meninggal. Setelah beberapa percobaan, dia mengetahuinya. Ternyata namanya adalah Aaron, anak yang ditinggalkan oleh saudaranya. Yang membuat dosen terkejut adalah, dia ternyata bergabung dengan ayahnya yang baru keluar dari penjara. Namun segera, dia menyadari bahwa Aaron tidak melakukan ini dengan sukarela. Dan dosen, bagaimana mungkin dia diam saja? Mencari kesempatan, dia kembali ke rumah yang menjijikkan itu. Tanpa mempedulikan perlawanan ayahnya, dia membawa Aaron pergi dengan paksa. Dia berharap beberapa tahun di penjara akan mengubah ayahnya. Namun dosen tidak menyadari. Mata tajam itu tidak berubah sedikit pun. Tidak lama kemudian, Amanda menerima berita buruk. Anaknya mengalami kerusakan jantung akibat kecelakaan mobil. Harus segera menemukan jantung yang cocok. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lama. Dan itulah malam itu juga. Ayahnya, Tommy, memulai balas dendam yang gila. Menghadapi hujan peluru dari belakang, dosen berjuang mati-matian melawan. Akhirnya dia berhasil mengalahkan dua orang yang lengah dan meremehkan. Saat dia mengambil ponselnya, ketika bersiap untuk melaporkan ke polisi, tiba-tiba teringat suara ayahnya di belakangnya. Dosen Cole. Dosen masih tergeletak di genangan darah. Dia menatap langit malam. Bintang-bintang berkelap-kelip. Dalam keadaan bingung, dia melihat taman itu dipenuhi dengan bunga tulip. Dan gadis itu mengenakan pakaian merah. Dari jarak tahun-tahun subur, berjalan menuju masa keemasan yang berkilauan. Dia ingin terus melihatnya seperti ini. Namun mata yang penuh penyesalan itu, masih ada dalam senyuman ringan itu. Diam-diam tenggelam dalam kegelapan. Di rumah sakit, dokter membuka pintu kamar. Dengan senyuman di wajahnya, operasinya berjalan dengan sangat lancar. Malam itu, Amanda bermimpi. Dia bermimpi dosen duduk di sampingnya. Dia hanya diam-diam menatapnya. Dia tersenyum padanya. Dan dalam senyumannya, sepertinya penuh dengan rasa tak berdaya dan keberatan. Tanpa menunggu pertanyaan, dia terbangun oleh suara bel pintu. Membuka pintu kamar. Namun berita buruk mengikutinya. Ketika berita kematian dosen mencapai telinganya, Amanda merasakan getaran yang kuat di dalam hatinya. Setelah bereaksi cukup lama, sudut mulutnya tak bisa menahan kejang. Dia jatuh lemas ke tanah. Dan kenangan indah itu, membawa senyuman itu bersamanya. Akhirnya seperti banjir yang ganas. Kekejaman yang ganas merobek pertahanannya. Ya Tuhan. Setelah setahun berlalu, Amanda perlahan-lahan pulih dari kesedihannya. Pada hari itu, dia menerima telepon dari anaknya. Donor jantung yang tanpa pamrih. Akhirnya, informasinya ditemukan. Dosen Cole.
Ibu, apakah kamu ada? Bagi saya. Kadang-kadang kehidupan seperti ini, penuh dengan drama, sambil disertai banyak penyesalan. Jika benar ada orang seperti itu, muncul berkilauan di depanmu, bersedia menyerahkan sisa hidup kepadamu. Ini tanpa ragu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Pegang erat-erat, menghadapi cobaan bersama-sama. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, dan tidak dengan mudah menyerah. Terlihat seperti pengorbanan, namun sebenarnya melukai orang lain dan diri sendiri. Akhirnya sia-sia mengkhianati pertemuan yang langka seumur hidup.